hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum saya lanjutkan, saya mengajak yang belum berniat iktikaf, niat dalam hati, aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Hari ini kita masih lanjutkan terkait dengan fikih zakat. Hari ini saya akan membahas tentang mustahik zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Mustahik orang yang berhak, ya, mustahik zakat orang yang berhak menerima zakat. Sebelum saya bahas tentang mustahik zakat, saya ulangin kembali terkait dengan zakat, bahwa harta yang dizakatin itu ada yang berupa emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, hasil tambang, dan rikas atau barang berharga yang kita temukan terpendam di bumi yang gak jelas siapa pemiliknya. Terpendam, bukan ini terpendam di dalam bumi yang gak jelas siapa pemiliknya. Kalau tercecer wajib diumumkan, ya. Kalau terpendam di tanah kita sendiri, bukan tanah orang, ya. Nah, itu harta yang wajib dizakati. Syarat-syaratnya udah kita sebutkan sebelumnya, ya, terkait dengan emas dan perak. Ada nisab, batas minimal wajib zakatnya, ada haul, yaitu nunggu setahun baru kita zakatin. Kemudian ada juga hewan ternak, itu ada nisab, batas minimal wajib zakatnya, dan setelah setahun baru kita zakatin. Adapun hasil pertanian itu dizakatin setiap kali kita panen. Kalau sudah mencapai nisab tidak harus nunggu setahun. Kapan kita panen, ya, maka kita keluarkan zakatnya. Kemudian adapun hasil tambang, kalau madhab Syafi'i hasil tambang sama dengan emas dan perak, itu disyaratkan nisab, batas minimal wajib zakat, dan juga menunggu setahun baru dizakatin, ya. Kalau rikas itu tidak disyaratkan harus nunggu setahun, ya. Kalau kita temukan dan itu mencapai nisab, maka wajib dizakatin. Nah, itu beberapa hal terkait dengan harta yang wajib dizakati, ya. Kapan kita bayar zakat? Yang disyaratkan haul, ya, seperti emas, perak, tabungan, hewan ternak, ya, hasil tambang, itu disyaratkan nunggu setahun baru dizakatin. Cuman banyak yang bertanya, Ustadz, kita seringkali gajian langsung dipotong zakat, ya. Apakah itu boleh? Bukankah harus nunggu setahun? Zakat boleh menurut mayoritas ulama, boleh dibayar lebih cepat. Jadi nggak harus nunggu setahun, asalkan memang gaji kita selama setahun itu mencapai nisab. Gaji kita selama setahun mencapai nisab, yaitu 80 juta. Kalau 80 juta yaitu sekitar gajinya 6 juta sekian, ya. 6 juta setengah, ya. Itu sudah kena kewajiban zakat, ya. Ustadz, apakah dipotong kebutuhan? Sebenarnya dipotong kebutuhan, tapi dipotong kebutuhan bukan kebutuhan diserahkan kepada masing-masing, ya. Badan Amil Zakat Nasional sudah menetapkan al-haddul kifayah, kebutuhan yang cukup untuk setiap orang, yaitu 750.000. Jadi kalau anggota keluarga itu ada 4 orang, berarti dipotong 3 juta. Jadi kalau ada yang punya gaji 9,5 juta ke atas, ya, kalau anggota keluarganya cuma 4, maka itu sudah kena kewajiban zakat. Ya, kenapa? Karena dipotong 3 juta jadi 6,5 juta. Nah, ini terkait dengan zakat profesi. Mayoritas ulama, bukan hanya madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, ya, mengatakan bahwa kena kewajiban zakat kalau, ya, kalau selama setahun, ya, gajinya itu mencapai nisab, ya. Dipotong kebutuhan, tapi kebutuhan tidak diserahkan kepada masing-masing, tapi ditetapkan oleh pemerintah atau oleh amil zakat. Dan Basnas sudah menetapkan 750.000 kebutuhan per orang. Berarti kalau 4 orang anggota keluarga, maka itu 3 juta. Jadi 9,5 juta. Gaji ke atas 9,5 juta ke atas itu kena kewajiban zakat hasil kerjanya, ya. Begitu juga sama hasil perdagangan juga wajib dizakatin kalau, ya,
orang kalau bisnis gitu kan, modal dan keuntungan selama setahun mencapai nisab, boleh dia bayar setiap bulan, setiap kali dapat keuntungan langsung dikeluarkan 2,5% gitu kan. Nah, ini untuk keuntungannya, tapi nanti modalnya dihitung lagi nanti di akhir tahun berapa sisa modalnya, ya. Kalau dia dagang baju berapa sisa bajunya, kalau dia berdagang obat berapa sisa obatnya, itu wajib dikeluarkan 2,5%, ya. Nah, itu terkait dengan ketentuan harta yang wajib dizakatin dan cara pengeluarannya. Sekarang kepada siapa kita salurkan? Masarifuz zakah. Masarifuz zakah yaitu tempat-tempat penyaluran zakat. Al-mustahiquna liz-zakah, mereka yang berhak zakat, mustahik zakat. Laqad dzakarallahu ta'ala al-mustahiqin alladzina tusarraf ilaihim az-zakatu biqaulihi. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat, ya. Terkait dengan perkara-perkara wajib, ya, dan terkait dengan harta, umumnya Allah sebutkan siapa yang berhak. Kenapa? Karena fitrah manusia, ya, haus harta. Makanya harta warisan itu Allah detailkan siapa yang berhak dan berapa haknya. Begitu juga zakat, Allah detailkan siapa yang berhak. Kenapa? Karena prinsip manusia atau fitrah manusia itu haus harta. Jadi kalau nggak ditetapkan, maka khawatir orang yang nggak berhak itu mengambilnya. Allah sudah sebutkan siapa yang berhak menerima zakat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini di surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu, ya, sedekah-sedekah. Di sini disebutkan kalimat sedekah-sedekah. Kita udah bahas sebelumnya bahwa dalam sedekah ada zakat juga. Berarti yang di sini yang dimaksud zakat, ya. Karena kalau sedekah sunnah bebas kita nyalurkan. Sedekah sunnah boleh kepada orang kaya, boleh kepada siapa aja. Kalau sedekah sunnah, ya. Infak sunnah boleh kepada siapa saja. Tapi kalau sedekah wajib yaitu zakat, maka hanya orang-orang yang disebutkan Allah di dalam ayat ini. Innamas sadaqatu, sedekah-sedekah, yang maksudnya adalah zakat-zakat. Hanyalah, kalimat hanyalah berarti nggak boleh selain dari mereka. Hanyalah. Innamas sadaqatu lil fuqara, hanyalah untuk orang-orang fakir. Siapa orang fakir nanti akan disebutkan oleh pengarang di sini. Orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan petugas-petugas yang menghimpun, menjaga dan menyalurkan zakat. Wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang dirangkul hati mereka, yaitu orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab, dan untuk kepentingan memerdekakan hamba sahaya. Wal gharimin, untuk kepentingan membebaskan orang yang terjerat hutang. Wa fi sabilillah, untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnis sabil, dan untuk orang yang musafir, yang terdampar, tidak punya ongkos untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuannya. Faridatan minallah, ketetapan yang sudah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Jadi itu ada 8 asnaf yang disebutkan di dalam ayat ini. Pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, petugas, ya. Yang keempat muallaf, ya. Yang kelima untuk hamba sahaya yang mau memerdekakan dirinya. Yang keenam adalah orang yang terjerat hutang. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan ibnus sabil, orang yang terdampar, yang tidak punya ongkos untuk melanjutkan perjalanannya. Wa ilaika bayanu hadhil asnaf. Berikut ini adalah penjelasannya. Al-fuqara, fakir. Siapa itu fakir? Al-fuqara jamak fakir, yaitu kata jamak dari fakir, orang-orang miskin. Dari sini ulama ngambil kesimpulan bahwa kalau menyalurkan zakat sebaiknya jangan untuk satu orang. Kenapa? Karena Allah menyebut orang-orang fakir, berarti minimal 3, gitu kan. Jadi usahakan jangan untuk satu orang. Ustadz, kalau minimal 3 zakat saya nggak seberapa. Nah, kalau disalurkan sendiri ya sedikit. Tapi kalau inti salurkan lewat amil, maka bisa menyalurkan lebih banyak, ya.
Kalau lewat amil dikumpulkan di amil akan jadi banyak, bisa menyalurkan ke beberapa orang. Intinya bahwa zakat jangan sampai dinikmati cuma satu orang, usahakan banyak orang yang menikmatinya. Jadi fuqara jamak fakir. Wa huwa man la mala lahu yaqa mauqi'an min kifayatihi mat'aman wa malbasan wa maskanan. Yaitu orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik itu makanan, pakaian, atau tempat tinggal, ya. Jadi ngontraknya nggak cukup, duitnya nggak cukup untuk ngontrak, untuk makan, untuk minum secukupnya. Secukupnya di sini ya sekedar untuk bisa terpenuhi, bisa hidup gitu kan. Tadi udah saya sebutkan standarnya kalau Basnas standarnya adalah 750.000 per orang. Jadi kalau anggota keluarga itu 4 orang, dia butuh 3 juta per bulan. 3 juta per bulan. Kalau 5 orang ya 3.750.000 kira-kira ya. Kaman yahtaj ila 10 fala yaqdir illa ala 3. Seperti kebutuhannya adalah di sini disebutkan 10. Kebutuhannya 10, entah 10 apa di sini, bisa 10 dirham, bisa 10 rial gitu kan ya. Tapi dia cuma punya 3 rial. Ya, jadi artinya penghasilannya sepertiga dari kebutuhannya. Itu namanya fakir. Kalau fakir orangnya sudah sangat membutuhkan sekali. Karena kata fakir itu sendiri dari kata iftaqara, membutuhkan tambahan. Kalau enggak dia enggak bisa hidup. Ya, penghasilannya cuma sepertiga dari kebutuhan. Jadi kalau 4 orang tadi 3 juta, dia penghasilannya cuma 1 juta. Nah ini masuk kategori fakir. Yang kedua al-masakin. Jadi kalau penghasilannya cuma 1 juta, anggota keluarganya 4, nah ini baru fakir namanya. Ini fakir. Kalau PNS nggak masuk kategori fakir. Ya, kalau PNS ya gajinya standar ya, UMR. Al-masakin, adapun orang miskin, ya orang-orang miskin, untuk para fakir dan untuk para miskin. Jadi lebih dari satu ya. Jamak miskin itu jamak dari kata miskin. Wa huwa man lahu syai'un yasuddu masaddan min hajatihi. Dia memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, cukup memenuhi kebutuhan pokok minimal. Jadi kalau tadi 3 juta, dia cuma punya 3 juta gitu kan. 3 juta kurang sedikit. 3 juta taruhlah dia butuh untuk 4 orang 3 juta. Ya, penghasilannya 2.800.000 gitu kan ya. Sebenarnya cukup, kalau dicukup-cukupkan cukup gitu kan. Masalan di sini disebutkan ya, masalan contohnya adalah wa yaqa mauqi'an min kifayati lakinnahu la yakfi, tapi tidak cukup. Kaman yahtaj ila 10 masalan fala yajid illa 8. Seperti kebutuhannya adalah 10, dia mendapatkan penghasilan 8. Ya, itu tadi saya katakan 3 juta ya, penghasilannya 2,5 juta, 2.600.000 ya. Jadi kebutuhan pokoknya sebenarnya 3 juta, tapi nggak nyampe 3 juta, kurang sedikit lah gitu kan. Tapi kalau fakir tadi kurang banyak, sepertiga baru dapat. Wa yu'ta haula wa al-umr al-ghalib alal asah ya. Mereka yang fakir dan miskin diberikan secukupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau yang tadi butuh 10, dia cuma punya 3, berarti butuh 7 tambahannya. Kalau yang tadi dia butuh 10 tapi dia punya 8, berarti kurang 2. Jadi diberikan secukupnya ya. Hadza wa mimma yanbaghi al-intiba ilaihi, dan yang perlu diperhatikan di sini annal hajah ila nikah min tamamil kifayah allati tu'khadh bi ainil i'tibar. Termasuk juga kebutuhan kalau yang belum menikah, butuh untuk menikah ya. Tapi menikah yang minimalis ya, bukan menikah di gedung, bukan ya. Menikah minimalis lah untuk bisa menikah gitu kan ya, maka dibantu. Boleh dibantu dari uang zakat. Inda taqdiri ma ladaihi wa ma yahtaj ilaihi ya. Jadi termasuk orang yang mau menikah juga dianggap dia butuh ya, karena nikah adalah kebutuhan pokok bagi mereka yang membutuhkannya.
Yang ketiga, al-amiluna 'alaiha. Yang berhak yang ketiga adalah al-amilun, yaitu para petugas. Para petugas zakat, al-amiluna 'alaiha. Petugas zakat di sini petugas resmi. Petugas resmi ya. Kalau pemerintah petugas Basnas atau Basdah. Kalau swasta petugas Laznas atau Lazdah ya. Atau UPZ yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi bukan setiap orang boleh mengangkat diri sebagai amil. Amil harus diangkat oleh pemerintah. Sebagaimana dulu para sahabat ditentukan oleh Rasulullah siapa yang menjadi amil. Gak boleh kita ngangkat sendiri, tidak ya. Jadi kalau ada lembaga zakat di Al-Hakim harus menginduk ke Basnas atau ke Basda baru bisa dianggap amil dan berhak mendapatkan hak amil ya. Al-amiluna 'alaiha, amil huwa hum al-ummal al-muwazzafun, yaitu petugas-petugas yang dipekerjakan. Wal jubah, yaitu orang yang menghimpun, alladzina yasta'inu bihim al-imam, yang mana imam, pemimpin yang menentukan mereka, lijam'iz zakah, untuk mengumpulkan zakat, wa tauzi'iha, dan menyalurkannya. Wa haula yu'tauna ujrata mithli amalihim alladzi qamu bihi. Mereka para petugas tersebut diberikan upah yang layak untuk mereka sebagaimana pegawai pemerintah ya, sebagaimana pegawai pemerintah. Jadi standarnya standar pemerintah ya. Jadi kalau amil zakat standarnya sama dengan standar pemerintah, diberikan upah sesuai standar upah pegawai yang seperti mereka. Wala yuzadu lahum 'ala dzalik, tapi enggak boleh berlebih-lebihan. Enggak boleh sampai 250 juta, jangan. Ya enggak ada pegawai pemerintah 250 juta kecuali jadi kalau dia pimpinan lembaga zakat ya sama dengan pimpinan sebuah perusahaan lah. Ya, tapi bukan perusahaan yang besar-besar banget, bukan ya. Jadi disesuaikan dengan standar yang layak ya. Wala yuzadu lahum 'ala dzalik, tidak diberikan lebih daripada standar yang seharusnya. Wala yajuzu i'ta'uhum nisbatan muayyanah mimma yajubbun ya. Tidak boleh ditetapkan persentase dari mereka yang mereka himpun, dari yang mereka himpun ya. Gak boleh persentase. Pokoknya ente dapat 1 juta ya, 20 juta, 1 juta buat ente adalah 200.000 ya. Jadi 20% yang ente himpun buat ente, gak boleh. Tapi diberikan upah yang layak untuk mereka. Jadi bukan persentase dari penghimpunan. Ya, siapa yang bisa menghimpun zakat maka dia akan diberikan sekian persen, tidak. Ya, tapi diberikan upah yang layak untuk mereka. Wala yajuzu i'tahum nisbatan muayyana mimma yajubbun, ya. Jadi tidak boleh diberikan persentase tertentu dari mereka yang mereka himpun. Id la dalila ala dzalika fi syar'illah ta'ala. Karena itu enggak ada dalilnya. Wa innama hum ujara, tapi mereka dianggap sebagai pegawai, fayu'tana ujrata mithli amalihim la ghair. Ya, diberikan upah sesuai standar pemerintah. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-mu'allafa qulubuhum, yaitu orang yang baru masuk Islam atau orang yang dirangkul imannya. Wa hum muslimun, yaitu orang-orang muslim haditsu ahdin bil Islam, yang baru memeluk Islam. Yutawaqqa bi'ta'ihim ayyaqwa islamuhum, dengan kita berikan zakat diharapkan tambah kuat Islamnya. Jadi merasa dia dirangkul ya. Auhum muslimun dzawu wijahah wa makana fi qaumihim, atau orang-orang muslim yang punya kedudukan di tengah umat Islam, orang-orang muslim yang punya kedudukan di tengah umat Islam, yutawaqqa bi'ta'ihim islama amsalihim, dengan kita berikan zakat kepada mereka ya, bisa merangkul orang-orang lain untuk masuk Islam. Ada orang dai yang diutus untuk mengislamkan ya orang lain ya, sehingga dia bisa berdakwah ya, maka bisa masuk kategori seperti ini juga ya. Auhum muslimun, atau orang-orang muslim yaqumuna 'ala thughur yahmunal muslimin min hajamatil kuffar, atau orang-orang muslim yang berada di perbatasan yang selalu siaga menjaga umat Islam jangan sampai diserang orang kafir.
wa syarril bughah, atau serangan orang yang memberontak, au yaqumu nabi au yaqumuna bi jabyi zakati min qaumin yata'adzar irsalu ummal ilaihim, atau orang-orang petugas-petugas yang berusaha untuk menghimpun zakat ya dari kaum yang enggak mungkin mereka bisa mengantarkan sendiri. Wa inna ma yu'ta haula sahma minaz zakah id kana al-muslimuna fi hajatin ilaihim. Mereka diberikan zakat karena umat Islam butuh kepada mereka. Wa illa fala yu'tauna syai'an. Jadi yang keempat adalah mu'allaf. Jadi mu'allaf di sini bukan hanya orang yang baru masuk Islam, tapi orang-orang yang punya kedudukan, yang mana kedudukan mereka itu diharapkan bisa mempengaruhi orang masuk Islam, atau kedudukan mereka itu dibutuhkan oleh umat Islam untuk melindungi umat Islam ya dari serangan orang kafir atau dari serangan para pemberontak. Yang kelima, wa fir riqab, hamba sahaya, ai fi tahriri qabil abid, yaitu memerdekakan hamba sahaya dari perbudakan ya, minar riq wal murad al mukatibun. Ya, dulu di kalangan orang Arab ada budak-budak. Jadi budak-budak ini, perbudakan itu warisan sebelum Islam. Perbudakan itu warisan sebelum Islam. Islam agama yang tidak secara otomatis membasmi kebiasaan. Jadi kebiasaan perbudakan itu kebiasaan orang Arab dulu. Islam datang tidak otomatis membasmi kebiasaan. Ada banyak dalam syariat Islam hukum yang lahir dari kebiasaan. Salah satunya ini perbudakan ya. Hukum yang lahir dari kebiasaan. Jadi perbudakan ditentukan hukumnya, bukan melegalkan perbudakan, bukan. Supaya budak-budak dapat haknya, itu yang pertama. Supaya budak-budak bisa berusaha untuk merdeka. Supaya majikan ada niat baik untuk memerdekakan. Tapi dipaksa tidak. Kenapa? Karena para majikan sudah membeli budak dengan harta mereka sendiri, yang nggak mungkin kita paksa untuk mereka merdekakan ya. Jadi Islam agama yang menghargai kepemilikan. Itu yang pertama. Islam tidak otomatis membasmi kebiasaan yang sudah mengakar. Karena orang sulit untuk menghilangkan kebiasaan. Makanya di dalam ilmu fikih ada kaidah al-'ada muhakkamah. Kebiasaan jadi landasan hukum. Nah, salah satunya adalah perbudakan. Nah, perbudakan ini, budak dalam Islam itu bisa merdeka dengan salah satu dari 6 cara ya. Nah, ini 6 cara. Salah satunya adalah budak membuat kesepakatan dengan majikan. Aneh kalau mau merdeka harus bayar berapa gitu kan. Itu namanya mukatab. Itu disebutkan dalam Al-Quran ya. Kalau saya mau merdeka, saya harus bayar berapa. Nah, misalnya 100 juta gitu kan. Nah, ini boleh dibantu orang seperti ini. Boleh kita kasih zakat supaya dia bisa cepat merdeka ya. Ini al-mukatabun disebut dengan mukatab. Jadi memerdekakan hamba sahaya, yang dimaksud wal murad al-mukatabun, yaitu budak-budak yang punya perjanjian dengan majikannya ya, alladzina ta'aqadu ma'a asyadihim al-malikina lahum ala ay yajidu ilaihim aqsatan minal mal, yaitu di mana para budak tadi sudah membuat kesepakatan dengan majikannya untuk mencicil ya harga diri mereka kepada majikan ya. Jadi Islam enggak serta-merta kamu mau masuk Islam merdekakan semua budak, tidak. Karena ini mereka sudah beli dengan harta mereka sendiri ya, tapi dimerdekakan dengan cara yang santun ya, yang santun. Salah satunya dianjurkan mereka memerdekakan sendiri dengan ikhlas. Siapa yang memerdekakan hamba sahaya, maka Allah merdekakan dirinya dari azab neraka. Itu salah satunya ya. Ada yang mau merdekakan, wah kalau gitu aneh mau merdekakan dah ya, supaya bebas dari api neraka gitu kan. Ada lagi cara yang kedua ya, budaknya disuruh bikin perjanjian ya. Ente minta kepada majikan. Kalau majikan nggak mau mengikhlaskan merdekakan cuma-cuma, ente bikin perjanjian. Nanti umat Islam disuruh bantuin. Yang ketiga, majikan boleh berhubungan intim dengan budaknya. Supaya apa? Supaya merdeka juga. Karena kalau melahirkan anak dari majikan, berarti itu ibu dari anaknya, gitu kan? Ibu dari anaknya. Majikan meninggal, diwariskan ke anaknya. Anak gak boleh memperbudak ibunya, otomatis merdeka dia.
Anak nggak boleh memperbudak ibunya, ya. Itu baru 3, ada 6 cara Islam memerdekakan budak, dan akhirnya di dunia Islam nggak ada lagi perbudakan. Ya, subhanallah, itu cara Islam yang santun dalam memerdekakan budak. Jadi itu salah satunya dengan cara kita memberikan zakat kepada mereka yang sudah punya perjanjian dengan majikan. Al-gharimun, orang yang punya hutang atau terjerat hutang. Wa humul ladzina azqarathumud duyun, mereka yang sudah terjerat hutang. Wa ajazu an wafaiha, dan tidak mampu melunasi. Ya, orang yang terjerat hutang enggak mampu melunasi. Ukuran enggak mampu adalah tidak mampu mencicil dari penghasilan bulanan, atau tidak punya aset yang cukup untuk bayar hutang. Kalau punya aset yang cukup, mampu berarti. Ya, hutangnya 5 juta. Ya, Ustaz, aneh punya hutang Ustaz 5 juta Ustaz. Tapi dia punya motor, punya aset untuk bayar hutang, berarti mampu bayar hutang. Ente nggak mau bayar hutang berarti. Ya, bukan ente nggak mampu, bukan. Ente nggak mau. Kenapa? Ente punya motor bisa dijual, ya. Naik angkot dah setelah itu, ya. Naik angkot, karena naik angkot juga salah satu sarana yang dibolehkan. Fayu'ta ulama yaqdiruna bihi, maka diberikan mereka yang terjerat hutang nggak mampu bayar tadi apa yang bisa mereka berikan, ya, ala wafa'i duyunihim, untuk melunasi hutang mereka, allati halat ajaluha ma'a ma yakfihim mat'aman wa malbasan wa maskanan. Tapi dengan syarat, ada syarat yang ketiga, ya. Jadi syaratnya nggak mampu bayar hutang karena nggak punya penghasilan yang cukup untuk bisa mencicil, atau nggak punya aset yang cukup untuk bisa bayar hutang, dan hutangnya untuk kebutuhan pokok, ya, untuk makan, untuk berpakaian supaya nggak terbuka aurat, dan untuk tempat tinggal, ya. Kalau hutangnya untuk ganti handphone, tidak, ya. Kalau hutangnya untuk kemewahan, tidak. Kalau hutangnya untuk nyicil mobil, tidak, karena itu adalah kemewahan. Jadi untuk kebutuhan pokok yang cuma disebutkan di sini, mat'aman wa malbasan wa maskanan, ya, untuk dia bisa makan, untuk dia bisa nutup aurat, untuk bisa dia punya tempat tinggal, ya. Kalau untuk rumah, pertama insya Allah, ya, Ustaz, aneh kalau nggak beli rumah mau tinggal di mana sama keluarga gitu kan, akhirnya saya ngutang untuk beli rumah, tapi sekarang saya nggak bisa bayar. Ini boleh kita bantu, ya. Kalau memang rumah pertama, kalau rumah kedua bukan, ya, nggak usah dibantu lagi kalau rumah kedua, ya. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah, siapa fisabilillah, ya? Wal murad huna ar-rijalul ghuzah, pasukan perang, ya, di medan perang. Al mutatawwi'un bil jihad, yang mana mereka tidak digaji untuk berperang. Difa'an adil Islam, membela Islam. Wala ta'widha lahum wala ratiba fi malil muslimin, tidak ada gaji mereka dari harta umat Islam. Wa yu'ta kullu man haula ma yakfihi wa yakfi man tajibu alaihi nafaqatuhu, maka diberikan secukupnya untuk kebutuhan mereka dan kebutuhan keluarga yang mereka tinggalkan karena mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini terkait dengan fisabilillah. Seringkali orang menyebut dengan fisabilillah, Ustaz, fisabilillah itu untuk apa gitu kan, ya. Kalau hukum asalnya, hukum asal waktu Allah turunkan ayat ini adalah untuk pasukan perang, ya, fisabilillah. Setiap kata fisabilillah dalam Al-Quran adalah jihad fisabilillah. Semua kata fisabilillah dalam Al-Quran adalah jihad fisabilillah, ya, kecuali ada penjelasan yang berbeda, ya. Jadi kata fisabilillah di sini adalah untuk berjihad, ya. Cuman ulama memperluas sekarang, ya, berperang tidak hanya dengan pedang, tapi bisa dengan tulisan, ya, bisa dengan ceramah gitu kan, ya. Nah, ini dibolehkan, ya, dibolehkan, diperluas, tapi dengan syarat, ya, bukan penceramah-penceramah yang sudah digaji. Kalau penceramah yang sudah digaji, tidak, ya. Kalau penulis yang sudah dapat hasil dari hasil tulisannya, tidak. Tapi kalau penulis yang memang dia menulis gratis, ya, berjuang di jalan Allah, benar-benar berjuang, maka mereka berhak untuk diberikan ini, ya. Ada ustadz-ustadz yang dikirim ke daerah terpencil gitu kan, ya, nggak ada yang menggaji mereka, mereka tinggalkan keluarga, mereka tinggalkan kerjaan. Nah, ini boleh kita bayar dari zakat, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan fisabilillah. Adapun ustadz-ustadz yang sudah digaji, tidak, ya, tidak termasuk kategori fisabilillah.
Kaifa tuwazza'u zakat ala mustahiqiha? Bagaimana kita menyalurkan zakat kepada mereka? Maaf, ini ada kurangnya belum ya. Ibnu Sabil. Yang ke-8, Ibnu Sabil huwal musafir, yaitu orang yang musafir, safaran mubahan, perjalanan yang mubah ya. Awil murid li safarin mubah, atau yang ingin melakukan perjalanan mubah, la maksiata fi, enggak ada maksiatnya, walau li nuzhatin fayu'ta ma yakfihi li safarihi, maka diberikan ya zakat untuk bisa melanjutkan perjalanannya sampai kepada tempat tujuan ya. Kalau dia kehabisan ongkos. Dulu Ibnu Sabil naik onta padang pasir, nggak ada ATM ya. Kalau sekarang insya Allah orang melakukan perjalanan dia pegang ATM semua ya, pegang ATM semua, jadi nggak bisa masuk kategori Ibnu Sabil ya, kecuali kalau dia nggak punya ATM. Ustaz, saya habis ongkos nih, nggak ada duit, nggak ada ATM, nggak ada gitu kan, rekening nggak ada gitu kan. Nah, ini baru kita berikan zakat dari ini uang dari zakat ya. Kaifa tuwazza'u zakat ala mustahiqiha? 8 asnaf tadi bagaimana kita salurkan? Tusarraf az-zakat ila man yujad min hadil asnaf fi mahalli az-zakah. Zakat disalurkan kepada 8 asnaf ini jika mereka tinggal di tempat asal zakat. Jadi kalau zakat dari BSD, salurkan di BSD. Zakat dari Jakarta, salurkan di Jakarta. Zakat dari kampung, salurkan di kampung. Jangan zakat di BSD dipindahkan ke tempat lain, kecuali kalau di BSD nggak ada mustahiknya ya. Di sini disebutkan tusarraf az-zakat ila may yujad min haula'il asnaf. Zakat disalurkan kepada asnaf yang 8 tadi fi mahalliz zakah, di tempat asal zakatnya. Fa in wujidu jami'an wajib as-sarfu ilaihim. Kalau 8 asnaf itu ada semua, maka wajib kita salurkan kepada semua. Mu'allafnya ada, amilnya ada, fakir miskin ada, fisabilillah juga ada gitu kan ya, Ibnu Sabil ada, maka kita salurkan semuanya. Wala yajuz ayyuharram sinfun minhum, enggak boleh kita batasin kepada salah satu dari 8 asnaf kalau ada semua. Fa in fuqida ahadul asnaf, tapi kalau ada yang tidak ada, tidak tersedia dari 8 asnaf tadi, rudda nasibuhu ala baqil asnaf, maka bagiannya disalurkan kepada yang lain. Misalnya mu'allaf nggak ada ya, maka disalurkan kepada yang lain ya. Jadi berarti tinggal 7 saja. Ibnu Sabil nggak ada ya, mu'allaf nggak ada, berarti tinggal 6 saja, berarti disalurkan kepada 6 asnaf. Semakin lengkap maka semakin baik. Wa in fadula nasibu ahadil asnaf an hajati afradihi ruddat az-ziyada 'ala al-asnafil akharin. Kalau seandainya sebagian dari 8 kelompok ini ada yang cuma sedikit, maka bagiannya diberikan kepada yang lain. Jadi yang lain yang di porsinya yang lebih banyak. Jadi kalau fakir miskin lebih banyak, maka fakir miskin boleh dibesarkan porsinya ya. Atau gharimin ya, banyak sekarang, banyak yang terjerat hutang misalnya, maka kita bisa porsinya dibesarkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Tuqassamu zakat al-asnafil mawjudin bitasawi ya. Kalau bisa, kalau porsinya sama, maka kita salurkan sama ya. Fakir miskinnya, amilnya, mu'allafnya, kemudian ghariminnya itu jumlahnya seimbang, maka kita salurkan sama ya, supaya adil. Wa in tafawatat hajatuhum, walaupun kebutuhan mereka tidak sama ya. Ma'adal amilin alaiha, kecuali amil. Nah, di sini disebutkan kecuali amil. Kalau amil kan standarnya adalah standar pegawai. Diberikan standar pegawai ya, tidak harus diseimbangkan dengan yang lain. Fa innahum yu'tana ajrahum, mereka diberikan upah ala mamarra, sebagaimana disebutkan sebelumnya, qabla qismatiz zakah, bahkan diberikan sebelum zakat disalurkan, karena mereka berhak mendapatkan upah. Wala tushtarat at-taswiyah baina afradis sinfil wahid ya. Enggak harus antara fakir miskin harus sama semua. Ini dikasih 5 juta, ini dikasih 5 juta, 5 juta, enggak harus. Sesuai kebutuhan. Yang kebutuhannya besar kita berikan besar, yang kebutuhannya kecil kita berikan kecil ya. Bal tajuzul mufadalah bainahum, boleh tidak sama ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Naqlu zakat min mahalli wujubiha, apakah boleh kita pindahkan zakat BSD, kita pindahkan ke Jakarta, ke kampung ya? La yajuzu, tidak boleh ya. Naqlu zakat ila ghairil balad allati wajabat fihi,
ya, memindahkan zakat dari negeri yang asal zakatnya, ya, wa huwa mahallu al-mal talama annahu yujad mustahiq, wa selama ada syaratnya di sini, selama mustahiknya ada, ya, kecuali kalau mustahiknya nggak ada. Kalau mustahiknya nggak ada, ya apa boleh buat, kita pindahkan ke tempat yang lain yang lebih membutuhkan. Wa in qarubat al masafah lianna fi dzalika ihasan wa ilaman li mustahiqiha fi baladi wujubiha, ya. Jadi nggak boleh kita pindahkan ke tempat yang lain walaupun tempat tersebut nggak terlalu jauh, nggak boleh selama mustahiknya ada di tempat asal zakat itu sendiri, ya. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, fa'alimhum anna Allah aftaradha alaihim sadaqatan. Beritahu kepada mereka yang sudah masuk Islam, yang sudah sholat, ya, kasih tahu kepada mereka bahwa Allah wajibkan juga zakat. Tu'khadh min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, disalurkan kepada miskin mereka. Jadi jangan pindah-pindah dari orang kaya BSD ke orang miskin BSD kalau memang mustahiknya ada, kecuali kalau mustahiknya nggak ada. Dulu pernah di masa Rasulullah mustahik nggak ada, ya, akhirnya dipindahkan ke Yaman, ya. Jadi di Madinah udah nggak ada mustahik, dipindahkan ke Yaman. Jadi boleh kita pindahkan, tapi dengan syarat memang tidak ada mustahik, ya. Syurutus istihqaqiz zakah wa man la tudfa ilaihim. Syarat orang yang berhak menerima zakat. Yushtarat fi man kana ahadul asnafi tsamaniyah. 8 asnaf tadi ada syaratnya. Pertama, al-Islam, muslim. Enggak boleh orang non muslim menerima zakat, ya. Jadi khusus zakat orang non muslim enggak bisa. Itu hanya untuk orang muslim saja, ya. Dan diwajibkan kepada orang muslim saja. Dari orang muslim ke orang muslim. Beda dengan sedekah sunnah boleh kepada orang non muslim, infak sunnah boleh kepada orang non muslim, wakaf boleh kepada orang non muslim, kurban boleh kita kasihkan kepada orang non muslim. Tapi kalau untuk zakat tidak, dari orang muslim ke orang muslim. Itu syarat yang pertama, harus muslim. Yang kedua, adamul qudrah 'alal kasbi, tidak bisa mencari nafkah, ya, nggak punya kemampuan mencari nafkah. Kalau kuat, segar bugar, tidak boleh dikasih zakat, ya. Ente bisa nyari nafkah, ya, bisa narik becak, bisa ente, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh kita kasih zakat kepada orang yang bisa mencari nafkah, ya. Adamul qudrah, syarat yang kedua, tidak mampu mencari nafkah, ya. Fa idza kana al-faqir awil miskin yaqdir 'alal kasbi, kalau ada orang fakir, orang miskin sanggup mencari nafkah sendiri, min amalin yaliqu bihi, dengan bekerja yang layak, ya, atau yang sesuai dengan kemampuannya, yuhassil bihi ma yakfi, yang bisa dia mendapatkan apa yang mencukupin kebutuhannya, la yasihhu zakah ilaihi, la yasihu daf'uz zakah ilaihi, maka tidak boleh kita berikan zakat. Wala yajuzu lahu qabuluha, dan haram bagi dia untuk menerimanya, ya. Berdasarkan hadis kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala lidhi mirratin sawi. Kata Nabi, zakat tidak halal bagi orang kaya dan orang yang punya kekuatan fisik yang bisa mencari nafkah. Ya, jadi kalau orang kuat, ya, segar bugar, ya, ente jadi duit dong, ya. Jangan minta zakat, gitu kan. Itu yang ketiga. Syarat yang ketiga, alla takuna nafaqatuhu wajibah 'alal muzakki. Bukan orang yang wajib dinafkahi oleh yang berzakat. Jadi orang yang wajib saya nafkahi tidak boleh menerima zakat dari saya. Saya nggak boleh berzakat kepada istri saya karena istri saya berhak dapat nafkah. Saya nggak boleh berzakat kepada anak saya. Saya nggak boleh berzakat kepada orang tua saya karena mereka orang yang wajib saya nafkahi. Itu syarat yang ketiga. Jadi syarat pertama muslim, syarat kedua tidak mampu bekerja, syarat yang ketiga adalah bukan orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang berzakat, ya. Siapa orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang berzakat? Yang pertama, di sini nggak disebutkan, ya. Yang pertama adalah istri, ya. Istri. Yang kedua orang tua. Orang tua itu adalah definisi orang tua dalam Islam. Siapapun tanpa dia kita nggak lahir, itu namanya orang tua. Siapapun tanpa dia kita nggak lahir, itu namanya orang tua. Ya, jadi orang tua bukan hanya ayah ibu kakek nenek,
ya. Buyut terus sampai Nabi Adam. Kalau Nabi Adam masih ada, wajib kita nafkahin semua. Karena tanpa dia kita nggak lahir, ya. Jadi itu definisi dari orang tua. Itu definisi dari orang tua. Jadi bukan hanya orang tua yang perlu kita perhatikan, kakek nenek. Ya, karena tanpa kakek nenek kita nggak akan lahir. Jadi istri, yang kedua orang tua. Orang tua adalah siapa yang tanpa dia kita nggak lahir. Ke bawah anak cucu. Nggak boleh kita salurkan zakat kepada mereka. Anak cucu, bukan hanya anak cucu, ya. Terus sampai turun, cucu cicit terus, ya, sampai ke bawah, ya. Kita nggak berhak dapat zakat dari Nabi Adam, ya, walaupun kita cicit Nabi Adam, gitu kan. Jadi kenapa? Ya, definisi daripada keturunan adalah siapa yang tanpa ente dia nggak lahir. Itu nggak boleh kita kasih zakat karena mereka wajib kita perhatikan. Jadi kita bukan hanya memperhatikan anak tapi perhatikan cucu juga, ya. Jadi itu orang-orang yang nggak boleh nerima zakat. I'ta'uz zakah, zakatu maliha li zawjiha. Istri boleh enggak ngasih zakat kepada suami? Boleh. Yusannu, disunnahkan. Justru disunnahkan istri ngasih zakat kepada suami. Tapi dengan syarat adalah zakat harta dia sendiri. Ini saya udah pernah nyampaikan sebelumnya. Dalam Islam, harta suami punya suami, harta istri punya istri. Mungkin ada yang suaminya kerja, istrinya kerja. Maka dua-dua memiliki harta. Suami zakatin harta dia, istri zakatin harta dia. Mungkin suami dia nggak punya harta banyak, ya, bahkan dia berhak untuk menerima zakat. Sementara istri punya harta banyak, ya, dia direktur perusahaan, gitu kan, ya, maka dia boleh bayar zakat kepada suami. Kalau memang suami masuk kategori miskin tadi, ya, miskin tadi, yang muslim, fakir miskin, gitu kan, ya, tidak mampu mencari nafkah, mungkin dia mohon maaf, gitu kan, cacat atau sakit-sakitan, gitu kan, ya. Maka boleh dia kasihkan zakat kepada suami, ya. Yusannu, bahkan disunnahkan di zauja idza kanat ghaniyah, istri kalau dia kaya, wa wajabat fi maliha zakah, dan sudah memenuhi syarat wajib zakat, antu'ta az-zakatu maliha li zaujiha, dia berikan zakatnya kepada suaminya kalau suaminya memenuhi syarat yang berhak menerima zakat, ya. Berdasarkan hadis, ya, marawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Zainab imra'ata Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang laki-laki yang miskin, sementara istrinya kaya. Istrinya namanya Zainab. Istrinya namanya Zainab, ya. Sa'altu Rasulullah, aku pun bertanya kepada Rasulullah, ayadzi anni an unfiq ala zauji wa aitam li fi hijri. Ya Rasulullah, boleh enggak aku salurkan zakatku kepada suami dan anak-anak? Boleh, kata Nabi. Kenapa? Karena bukan kewajiban istri menafkahin suami dan menafkahin anak. Anak kewajiban suaminya. Jadi boleh dia bayarkan zakat, dia kasih zakat kepada istri dan anaknya, suami dan anaknya. Karena suami bukan kewajiban dia dan anak bukan kewajiban dia juga, ya. Cuma di Indonesia orang kadang-kala istri yang penting-penting ngurusin menafkahin anak, ya. Ini bukan kewajiban dia. Ya, tapi boleh dia kasihkan zakat kepada suami dan anak-anaknya. Az-zakat lil aqarib alladzina la tajibu nafaqatuhum. Adapun keluarga yang enggak wajib dinafkahi, maka boleh kita berikan zakat kepada mereka. Idza kana lil malik alladzi wajabat fi malihi az-zakat aqarib la tajib alaihi nafaqatuhum. Jika orang yang berzakat, muzakki, ya, atau pemilik harta, dia mau mengeluarkan zakat kepada kerabat yang tidak wajib dia nafkahi, kal ikhwah, seperti saudara. Saudara nggak wajib kita nafkahi, ya. Wal akhawat, saudara perempuan, wal a'mam, ya, paman, wal ammat, bibi, wal akhwal, paman dari ibu, wal khalat, paman dari bibi, ya, dari ibu, maaf, paman dari ibu, wa abnaihim, dan juga sepupu-sepupu, ya. Idza kanu fuqara wa masakin, kalau mereka miskin, ya, maka boleh kita berikan zakat, jaza sarfus zakat ilaihim, maka boleh kita berikan zakat kepada mereka, ya. Nah itu syarat orang yang berhak menerima zakat, muslim. Yang kedua, tidak mampu bekerja. Yang ketiga, bukan orang yang wajib kita nafkahi. Yang wajib dinafkahi nggak boleh kita berikan zakat, tapi kalau nggak wajib maka boleh. Yang keempat, ada syarat yang keempat, ya, dari 8 asnaf itu. Syarat yang keempat adalah ayyakuna ghairu hasyimiyyin wala muttalibi, bukan termasuk keluarga Nabi. Yang merasa keluarga Nabi tidak berhak untuk menerima zakat, ya.
keluarga Nabi. Cuman kenapa? Cuman dulu keluarga Nabi itu tidak diberikan zakat karena mereka berhak mendapatkan rampasan perang. Tapi sekarang ya mereka tidak diberikan rampasan perang. Ustaz, rampasan perang dari mana Ustaz? Ya pemerintah yang harus nanggung. Ya pemerintah yang harus nanggung. Ya rampasan perang, masuk kategori rampasan perang adalah hasil bumi. Ya hasil bumi kita itu berhak pemerintah sisihkan untuk keluarga Nabi. Baru mereka nggak berhak menerima zakat. Tapi sekarang mereka tidak diberikan. Ya maka itu menurut sebagian ulama mereka boleh menerima zakat karena mereka sudah tidak diberikan lagi tidak diberikan lagi rampasan perang. Ya jadi itu orang yang berhak menerima zakat. Karena waktu saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kesimpulannya bahwa yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf, ya, fakir, miskin, amil, ya, muallaf, hamba sahaya, kemudian orang yang berhutang, terjerat hutang, kemudian fisabilillah, dan ibnu sabil, orang yang terdampar yang tidak punya sarana untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Syarat dari 8 asnaf tadi adalah muslim, ya. Yang kedua tidak mampu bekerja, ya. Yang ketiga bukan orang yang wajib dinafkahi. Yang wajib nafkahi itu adalah istri ke atas ke bawah, ya, ke atas yaitu orang tua, ke bawah adalah anak cucu. Dan yang keempat bukan dari keluarga Nabi. Kalau keluarga Nabi tidak berhak untuk menerima zakat karena Nabi haramkan keluarganya untuk menerima zakat. Tapi dulu itu, ya, dulu karena mereka dijamin dengan rampasan perang. Tapi sekarang mereka tidak dijamin rampasan perang. Sebagian ulama mengatakan mereka sekarang sudah dianggap masuk kategori orang yang berhak juga karena mereka tidak diberikan jaminan untuk bisa hidup dari rampasan perang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Siapa yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita pagi hari ini intinya bahwa di dalam harta kita sesungguhnya ada hak orang lain. Maka untuk membersihkannya dan berkah, kita wajib ketika sudah memasuki nisab untuk membayarkan zakat. Baik, sesi berikutnya hadirin sekalian, kita kasih kesempatan untuk tanya jawab. Yang pertama tulang, dua-duanya tulang nih. Nah, nanti Pak Bahan yang kedua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai katakan tadi penghasilannya katakan 6 juta, potong katakan keluarga ini mempunyai anak 2 kali 3 juta, tapi yang 3 juta sisanya untuk membayar hutang itu aja kurang, misalnya hutangnya 5 juta, apakah itu masih dikenakan juga pemotongan zakat, katakan zakat profesional? Oke. Pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, kalau kita mau bayar zakat, tapi ada kerabat kita tapi di kampung, artinya tidak di luar desa, apakah bisa itu diutamakan atau memang mereka yang harus diberi misalnya? Yang ketiga, masalah banyak sekarang orang-orang terjerat inzol, kemudian sampai bunuh diri. Apakah orang Islam itu kan karena hutang? Apakah orang Islam tidak berdosa, tidak membantu, terutama dengan basnas atau apa? Karena dia sudah meminta bantuan tapi tidak diberikan. Keempat, masalah ini Pak Ustaz, apakah orang Islam itu secara tersirat? Katakan tidak boleh mempunyai emas 8 gram atau 80 juta. Artinya kalau tadinya saya kaya punya emas 150 gram, tapi bayar pajak sampai nanti di bawah nisabnya. Apakah memang demikian tersirat ini dari umat Islam kita boleh mempunyai emas yang banyak, kemudian juga uang? Apakah bisa digabung nilai cash yang kita punya tabungan dengan emas atau masing-masing berdiri masing-masing?
Dan juga kalau uang kita ada batas misalnya, nanti dari yang banyak kan bayar terus, tapi saya nggak punya penghasilan lagi yang tambahan, itu hanya sampai batas tersebut. Jadi tidak boleh mempunyai simpanan yang banyak. Apa demikian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pertanyaan di sini ya. Yang pertama adalah terkait dengan orang yang punya penghasilan 6 juta. Ya, 6 juta kebutuhan keluarganya 3 juta, berarti sisa 3 juta. 3 juta itu juga buat bayar hutang ya. Cara menghitung penghasilan ya, penghasilan tidak wajib zakat sendiri, tidak ya. Kita punya tabungan atau tidak. Kalau kita sudah punya tabungan 100 juta, maka berapapun penghasilan tetap kena wajib zakat. Berapapun hasil tetap kena wajib zakat, karena sudah punya pokoknya dulu 100 juta. 100 juta sudah mencapai nisab. Sama dengan kita punya kambing 40 kambing, itu nisabnya. Kita sudah punya 40 kambing, lalu kita beli kambing satu lagi, itu masuk hitungan 41. Jadi beranak satu nambah 1 41 jadinya. Beranak 2 42 jadinya. Jadi berapapun, jadi kalau nggak punya 40 kambing, kita beli kambing satu belum mencapai nisab, gitu kan. Jadi penghasilan kita itu dilihat kita punya tabungan sebelumnya atau tidak. Kalau kita punya tabungan sudah di atas nisab, berapapun penghasilan kita kena wajib zakat, ya. Tapi dikurangin kebutuhan tadi 750.000 per orang, ya. Kalau satu keluarga itu 4 orang, berarti dikurangin 3 juta. Kalau penghasilan kita 6 juta, gaji kita 6 juta, berarti 3 juta itu masuk kepada tambahan 100 juta yang kita sudah tabung. 103 jadinya. Bulan kedua jadi 106. Bulan ketiga jadi 109. Terus nambah terus ya. Jadi itu sama aja dengan kambing yang kita sudah punya 40 kambing beranak. Gitu kan. Jadi itu terkait dengan cara menghitungnya ya. Silakan baca di kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd. Ya, ulama menghitungnya seperti itu. Jadi untuk penghasilan, jadi kalau ada yang mengatakan Ustaz zakat penghasilan, nggak ada. Penghasilan secara tersendiri tidak ada, tapi dia ngikut dengan harta yang sudah sebelumnya. Kecuali kalau kita nggak punya tabungan sama sekali. Kalau kita nggak punya tabungan sama sekali, memang kita nggak punya tabungan, ya maka berarti dihitung murni dari gaji. Kalau murni dari gaji, kalau kita gajinya 6 juta, kebutuhan 3 juta, berarti sisa 3 juta. 3 juta dikali 12 belum mencapai nisab. Karena kita cuma ngitung gajinya. Kenapa? Karena belum ada induknya, belum ada tabungannya. Tapi kalau sudah ada induknya, ini berapapun masuk. Ya, kalau sudah ada induk yang sudah mencapai nisab, maka berapapun masuk. Apakah dikurangin hutang? Misalnya ada orang punya gaji, taruhlah kalau 6 terlalu mepet, ya 10 juta. Ya, dipotong keluarganya 3 juta, sisa 7 juta. Tapi dia punya cicilan 3 juta per bulan. Nyicil buat apa? Kalau nyicil buat kebutuhan pokok, iya. Tapi kalau boleh dikurangin. Tapi kalau nyicil buat untuk barang kemewahan, tidak dikurangin. Karena hutang tadi yang dimasuk kategori di hutang itu adalah untuk kebutuhan pokok, makan, minum, ya, tempat tinggal. Kita nggak punya tempat tinggal, rumah satu-satunya itu pun nyicil. Nah ini silakan dikurangin. Silakan dikurangin karena ini kebutuhan, masuk kategori kebutuhan. Jadi kebutuhan 3 juta tadi harus ditambah 3 juta lagi buat beli rumah, asalkan rumahnya sederhana, bukan rumah mewah, bukan ya, rumah sederhana. Kalau rumah mewah ya tinggal disesuaikan sajalah ya. Jadi jatah itu sekian untuk beli rumah gitu kan. Nah, kalau itu cicilannya 10 juta per bulan ya enggak lah ya. Berarti itu rumah mewah itu berarti ya. Jadi bukan masuk kategori rumah kebutuhan berarti. Ya, rumah kemewahan berarti ya. Jadi disesuaikan. Insya Allah kalau kita zakat lewat amil serahkan sama amil kata Nabi. Kalau kita zakat lewat amil, lewat lembaga zakat, serahkan sama amil berapa zakat saya. Nih saya gaji sekian, cuman saya punya cicilan. Nanti amil yang akan menghitung ini cicilan masuk kategori kebutuhan atau tidak. Saya punya kebutuhan nih, anak saya ada 4 gitu kan. Nanti amil yang akan menentukan berapa kebutuhannya. Ya, Bapak punya tabungan enggak? Dia nanti akan lihat sendiri. Ya, oh tabungan saya 100 juta, ini gaji saya sekian, kebutuhan saya per bulan, saya punya anak 4 gitu kan, dan saya punya cicilan ini. Berapa zakat saya? Berapa yang mereka minta kata Rasulullah, ya, maka berikan. Jika engkau memberikan apa yang mereka minta, sah zakatmu.
Jadi serahkan sama amil yang menghitung. Jadi bukan kita yang menghitung, bukan. Ya, kita menghitung sendiri boleh, asalkan memang sesuai. Tapi kalau amil yang menghitung salah, mereka tanggung jawab. Salah, mereka tanggung jawab. Ya. Tapi kalau kita yang menghitung, kita tanggung jawab sendiri menghitungnya. Jadi serahkan sama amil, kata Rasul. Idza a'taitahum, kalau engkau berikan zakat sesuai dengan yang mereka minta, amil minta, sah zakatmu, kata Rasulullah. Kenapa? Sudah diberikan kepada mustahik dan mereka yang menghitungnya. Ya, salah mereka yang tanggung jawab karena mereka petugas, gitu kan. Tapi kalau kita menghitung sendiri kurang, kita tanggung jawab di hadapan Allah karena kita menghitung sendiri. Jadi itulah pentingnya kita zakat lewat amil, lewat lembaga zakat. Ya, lembaga zakat harusnya menyediakan orang yang bisa menghitung. Jadi kita menghitung zakat penghasilan itu enggak dari penghasilan saja. Punya tabungan tidak. Kalau punya tabungan yang sudah mencapai nisab, berarti ini anak-anaknya. Sama dengan kambing beranak berarti, ya. Kalau kambing beranak, ya kambingnya sudah mencapai nisab 40, lalu beranak tinggal dihitung berapa anaknya. Ya, tinggal ditambahkan, anaknya ditambahkan. Jadi cuma nambahkan doang ini. Jadi enggak dihitung anaknya sendiri, enggak. Kita punya kambing 40, ya. Lalu beranak 3 sendiri enggak. 3 sama masuk kepada 40, 43 berarti. Karena sudah ada induknya dulu, induk yang sejenis, yang satu jenis, ya. Adapun emas sama uang itu tidak sejenis, tidak sejenis. Emas dihitung emas, uang dihitung uang. Jadi uangnya berapa? Uangnya 60 juta, nggak wajib zakat. Emasnya 60 gram, nggak wajib zakat. Ustadz, kalau begitu bisa diakalin dong. Kalau itu ngakalin, Allah yang maha tahu. Ya, jadi kalau ngakalin Allah yang maha tahu. Jadi nggak, kita menghukum yang zahir. Ya, uangnya berapa? 60 juta, nggak wajib zakat. Emasnya berapa? 60 gram, nggak wajib zakat. Ya, saya menghukumin yang zahir. Emasnya memang segitu, uangnya memang segitu, dan ini nggak sejenis. Kalau sejenis digabungkan. Kalau sejenis digabungkan, kita gajian uang digabungkan dengan uang tabungan kita. Kalau kita gajiannya emas, digabungkan dengan emas punya kita, gitu kan? Jadi digabungkan dengan, kalau kita terima warisan uang, digabungkan dengan tabungan kita. Ustadz, saya dapat warisan, apakah wajib dizakatin atau tidak? Bapak udah punya tabungan belum? Udah punya tabungan 100 juta. Kapan dizakatin yang 100 juta itu? Nanti 2 bulan lagi, ini warisan ikut dizakatin bersama 100 juta tadi. Kenapa? Ini anaknya. Bapak sudah punya 40 kambing, lalu beli kambing 40 lagi, jadi 80. Jadi 80, bukan ini 40 sendiri, ini 40 sendiri, tidak. Kalau begitu ya gimana, kapan kita ngitungnya, kapan kita bayar zakatnya? Kenapa? Uang kita berganti-ganti terus. Ya, yang hari ini udah dibelanjain, besok datang baru lagi, gitu kan, ya. Jadi nggak begitu. Ini masuk kategori anaknya, ya. Jadi ini yang kadang-kadang di masyarakat, Ustadz, ini saya baru dapat 2 bulan. Iya, tapi ini sudah ada sebelumnya. Ini yang satu jenis digabungkan dengan yang satu jenis. Yang dia ngikut, ini sama aja dengan kambing beranak kambing. Kalau kambing beranak sapi tidak, ya. Jadi kalau sapi kambing. Tapi kalau sama-sama kambing gabungkan, sama-sama uang gabungkan, sama-sama dengan emas gabungkan. Ya, itu sudah punya pokoknya dulu dan sudah memenuhi syarat, yaitu mencapai nisab. Kapan dizakatin pokoknya tadi bersama yang tambahan ini gabungkan. Ya, jadi kalau Ustadz, saya punya dapat warisan 100 juta, ya, apakah langsung saya zakatin? Tidak, ya. Bapak udah punya tabungan belum sebelumnya? Udah. Berapa? 100 juta. Dizakatinnya kapan 100 juta ini yang udah Bapak milikin? Nanti 2 bulan lagi. Nah, ini gabungin jadi 200 juta. Gabungin jadi 200 juta, kambingnya sudah beranak. Atau kambingnya Bapak beli lagi, ya. Kita udah punya 40 kambing, lalu kita beli lagi jadi 80, ya. Beli lagi 40 jadi 80 udah, ya. Beli lagi 60 maka jadi 100, gitu kan. Jadi ini digabungkan karena satu jenis, maka dia ngikut induknya. Itu zakatul asal katanya, ya. Kalau di dalam ilmu fikih disebut zakat pokoknya. Ini pokoknya, ini tambahannya. Ada pokok, ada tambahan. Tambahan digabungkan dengan pokok kalau satu jenis. Kalau beda jenis tidak, ya. Jadi kalau emas dan tabungan uang, ya, dipisahkan, ya. Kalau nggak memenuhi syarat masing-masing nggak wajib zakat, ya. Tapi kalau diakal-akalin, Allah yang maha tahu, kita menghukum yang zahir saja. Saya cuma menghukum yang zahirnya nggak memenuhi syarat, maka nggak wajib zakat. Tapi kalau kita ngakal-ngakalin, maka
Maka Allah yang maha tahu, biar Allah yang menghukumi. Jangankan kita jelas-jelas ngakalin. Yang gak jelas-jelas ngakalin, misalnya hukum hakim. Hakim kalau memutuskan sesuatu tok 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 tok, belum tentu benar menurut Allah. Belum tentu benar menurut Allah. Ya. Suami istri ngadu kepada pengadilan. Ya, suami saya enggak menafkahi, padahal suaminya menafkahi. Lalu hakim mengatakan tok 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 cerai. Ente bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Kenapa? Dia mengadukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Suaminya sudah menafkahi. Apakah cerai? Tidak cerai. Di mata Allah enggak cerai. Kenapa? Karena ente menghukumin sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi hakim hati-hati. Ada hakim yang masuk neraka, ada hakim yang masuk surga, kata Nabi. Jadi jangankan kita menghukumin sendiri. Hakim pun kalau udah ketok palu belum tentu benar menurut Allah. Jadi Ustadz hati-hati, ya, hati-hati. Jadi bisa aja orang yang bayar zakat, bayar pajak, Pak, bayar pajak. Ada yang tidak sesuai, Pak, benar, ya. Sogok hakim, ya, zakatnya 5M jadinya cuma 500, gitu kan, ya. Itu tanggung jawab di hadapan Allah nanti, ya. Tanggung jawab di hadapan Allah. Ada orang yang punya sertifikat, ya, lalu dihukumin bukan pemiliknya, sebagai bukan pemiliknya. Bertanggung jawab di hadapan Allah. Hukumnya hakim gak otomatis benar, ya, karena dia bukan nabi, bukan, ya. Dia nggak dapat wahyu. Jadi itu apalagi cuman kita yang menghitung. Hakim saja yang memutuskan tidak otomatis benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kalau ada orang bunuh diri, ya, apakah orang di sekitar berdosa? Kalau mereka tidak berusaha untuk menggagalkan, maka mereka berdosa. Kalau mereka sudah berusaha dan nggak bisa menggagalkannya, ya, lepas tanggung jawab. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, ya. Misalnya gitu kan, ada orang yang punya hutang banyak. Pak, saya punya hutang banyak, ini kalau saya nggak lunasin saya mau bunuh diri, gitu kan, ya. Kita harus berusaha maksimal untuk bisa memahamkan kepada dia bahwa kebutuhan dia jangan sampai membuat dia bunuh diri, ya. Kalau bisa kita bantu dan kita di tangan kita ada uang zakat, silakan ente bayar dengan uang zakat, gitu kan, ya. Gagalkan dulu. Kalau kita sudah berusaha lalu bunuh diri juga, di luar kemampuan, ya. Jadi kita bukan hanya ini, kita semua, ya, siapapun yang kita tahu dia mau bunuh diri, dia yang merasa ada kesusahan, tetangga kita kesusahan, kita harus tahu, ya. Itu termasuk hak tetangga juga, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Muliakan tetangga apa? Kita mengerti kebutuhannya, ya, kita mengetahui, kita melakukan apa yang menyenangkannya, apa yang membuat dia tenang, gitu kan, tidak mengganggunya, tidak mengambil haknya. Itu adalah memuliakan tetangga. Termasuk juga kita kalau dia membutuhkan, butuh makan, kita harus tahu, ya. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian masak kuah, masak daging, banyakin kuahnya, ya, berikan sebagian kepada tetangga. Karena kalau tetangga mencium aroma daging kita dan kita tidak kasih, kalau itu mudarat buat dia, mudarat. Gara-gara istrinya mencium itu lalu minta belikan kepada suaminya dan suaminya nggak punya duit, ya, tanggung jawab ente. Lah Ustaz, aneh kan bukan tapi tanggung jawab ente. Dia udah mencium aroma daging ente, istrinya kebetulan lagi hamil lalu ngidam, minta belikan sama suaminya dan suaminya nggak mampu, lalu dia marah-marah lalu berantakan rumah tangga, ente tanggung jawab. Sepele sekali, ya. Lah bukan saya. Dalam Islam kita menimpakan mudarat kepada orang lain sengaja ataupun tidak berdosa. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu lain lagi ceritanya. Kalau kita nggak tahu, lah aromanya kemana-mana, itu nggak tahu orang menciumnya, ya. Itu nggak tahu aroma orang menciumnya. Makanya kita jangan makan di jalan. Karena kalau makan di jalan ada orang kepengen, gitu kan, ada orang yang nggak bisa ditolak permintaannya. Kata istrinya, Mas beli ini tuh, no, saya lagi butuh banget, gitu kan, ini lagi ngidam nih, gitu kan, ya. Itu tanggung jawab, ya. Tanggung jawab itu gara-gara dia melihat makanan ente, gitu kan. Nah ini penting sekali, ya, penting sekali. Jadi nggak boleh kita pamer. Nah ini pamer-pamer, wah. Sekarang ini orang media medsos ganti status, ya. Baru jalan-jalan langsung ganti, wah di pesawat,
Ada orang yang bisa berantakan rumah tangganya gara-gara postingan kita. Ya, Mas, itu dia jalan-jalan berkali-kali, kamu gak pernah ngajak saya jalan-jalan. Langsung berantakan rumahnya, ente tanggung jawab. Tanggung jawab. Kenapa? Karena ente berakibat orang lain mudarat. Sengaja ataupun tidak berdosa di mata Allah. Kalau kita tahu akan berakibat mudarat pada orang lain. Siapa yang nggak tahu akan mudarat? Ya. Kenapa ente posting? Kenapa? Supaya orang iri. Ustaz, supaya orang tahu di sini ada lokasi ada lokasi tempat wisata yang bagus. Ente posting saja fotonya, nggak usah posting foto ente. Posting fotonya, ini ada paket rekreasi di sini, silakan. Ya, tapi kalau ente posting di situ, irilah teman ente. Ya, jadi perhatikan, kita menimpakan mudarat sama orang lain, sengaja ataupun tidak dalam Islam berdosa. Ya, tanggung jawab. Jadi kadang-kadang kita berdosa padahal kita nggak melakukan apapun. Ya, jadi hati-hati jangan sampai kita ini ya pakai perhiasan, ya langsung istrinya pulang ke rumah, Mas, itu teman saya perhiasannya ganti-ganti. Ya, kalau ente memang tahu bahwa itu, kalau nggak tahu lain lagi ceritanya. Kalau nggak tahu, saya perasaan pakai yang biasa-biasa aja, saya nggak niat mau itu, lain lagi ceritanya. Tapi kalau ente tahu orang akan iri dari situ dan bisa berakibat merusak rumah tangga orang, tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, tidak boleh punya. Apakah kita tidak boleh punya? Boleh. Ya, yang nggak boleh itu adalah harta kita simpen nggak keluar. Itu yang nggak boleh. Silakan punya tabungan 10M, 100M, tapi harus keluar minimal 2,5% per tahun. Jadi harus keluar, harus ngalir. Intinya harus ngalir, gitu kan? Jadi nggak ada istilahnya harta terpendam nggak ngalir-ngalir, harus ngalir, gitu kan? Jadi minimal 2,5% per tahun itu harus ngalir. Jadi boleh kita punya tabungan. Islam nggak menganjurkan. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, kata Allah. Yang menyimpan emas dan perak, berarti boleh nyimpan emas dan perak, dan tidak mengeluarkannya, tidak menyalurkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, beri kabar dengan azab yang pedih. Ente nggak keluarkan, ya, terkunci terus, ya, maka itu termasuk kategori orang yang berhak dapat azab yang pedih, kata Allah. Ya, jadi harus dikeluarkan minimal itu yang wajib 2,5%. Kalau bisa lebih baik lagi. Ya, jadi ya bukan nggak boleh nyimpen harta, tapi dengan syarat harus keluar setahun minimal 2,5%. Ya. Kalau misalnya harta itu tidak bertambah karena memang tidak ada lagi sumbernya itu ya, hanya itu yang dipakai digunakan, terus kan merosot terus. Betul. Sampai di bawah nisab. Jadi seolah-olah tersirat bahwa Islam itu hanya boleh punya harta di bawah nisab. Itu yang saya. Oke, ini perlu saya tambahkan lagi ya. Jadi tadi saya katakan bahwa bukan kita nggak boleh punya harta, tapi nggak boleh nggak keluar. Yang pertama. Yang kedua, supaya harta kita usahakan bertambah. Jadi jangan didiamkan. Kalau didiamkan di rekening nggak nambah-nambah, ya. Nggak nambah-nambah. Usahakan bertambah, minimal nambahnya 2,5% untuk bisa bayar zakat. Jadi usahakan nambah. Jadi investasikan. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis, "Idza wullitum malal yatim." Kalau kalian diberi amanah menjaga harta anak yatim, kata Rasulullah, maka jangan didiamkan. Akan habis dimakan zakat. Harta anak yatim. Anak yatim itu siapa? Anak yang belum baligh yang wafat ayahnya. Anak yang belum baligh yang wafat ayahnya berhak dapat warisan. Dia dapat warisan taruhlah 500 juta. Nah, 500 juta itu jangan sampai habis, kata Nabi. Putarkan, bisniskan. Jadi kalau kita punya harta jangan didiamkan, tapi diputarkan, ya. Setidaknya kalau kita nggak bisa mutarkan, ya kita minta bantu sama orang lain. Tolong putarkan uang saya deh. Ya nanti kita bagi hasil, gitu kan, ya. Atau nanti belikan kontrakan supaya nambah terus hasilnya, gitu kan. Atau dibelikan toko, ya, buka toko, ya, bisa nambah dapat keuntungan lagi, ya. Jadi intinya Islam tidak melarang kita menyimpan harta, tapi ya keluarkan, itu yang pertama. Yang kedua, usahakan jangan diam di tempat, ya. Jangan diam di tempat, karena kalau diam di tempat berkurang terus karena wajib dizakatin. Jadi usahakan diinvestasikan, ya. Jadi kalau kita nggak investasikan ya habis. Karena dizakatin terus, baru gak wajib zakat kalau di bawah
nisab yaitu 80 juta tadi ya. Demikian, mungkin waktu udah habis ya. Atau ada lagi? Satu lagi bisa. Silakan. Ustaz, saya mau konfirmasi ini dari kalau yang apa yang Ustaz jelaskan memang benar, tapi dari pendapat dari Syekh Yusuf Qaradawi mengenai zakat saham dan surat-surat berharga, di situ dikatakan bahwa yang dihitung adalah dari keuntungan, tetapi dianalogikan dengan pertanian dan perkebunan sebesar 10%. Jadi bukan 2,5%. Nah ini saya mau konfirmasi apakah yang mana jadinya kita pakai pendapat ini. Kalau yang tadi pendapatnya Ustaz itu memang saya cari referensinya itu benar adanya bahwa dihitung dari pokok dan hasil. Tetapi Yusuf Qaradawi ini yang berbeda menyatakan bahwa dihitung dari hasil keuntungan, tetapi dianalogikan dengan pertanian dan perkebunan dan besarnya sebesar 10%. Cukup itu saja Ustaz. Oke, terima kasih ya. Kalau dibilang dari Dr. Yusuf Qaradawi, saya meragukan itu benar dari Dr. Yusuf Qaradawi ya. Gak bisa kita analogikan dengan pertanian. Yang dikiaskan dengan pertanian Yusuf Qaradawi itu adalah penghasilan. Jadi penghasilan gaji kita per bulan itu yang dikiaskan dengan pertanian oleh Yusuf Qaradawi. Ya, yang mana modalnya adalah badan kita. Ya, sementara pertanian modalnya adalah tanah yang nggak berkurang. Inti tiap bulan dapat gaji, badan inti nggak berkurang. Ya begitu juga kita dapat hasil pertanian, tanahnya nggak berkurang. Ya kalau saham bisa berkurang sahamnya. Kalau saham bisa berkurang. Jadi kalau itu dari Dr. Yusuf Qaradawi saya harus pastikan dulu ya, karena nggak mungkin Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa saham dikiaskan dengan lahan pertanian. Kalau lahan pertanian tanahnya nggak berkurang. Kalau saham bisa berkurang nggak Pak nilainya? Bisa berkurang, bahkan bisa habis Pak. Ya, jadi kalau lahan pertanian tidak ya, lahannya nggak berkurang sama sekali, nilainya nggak berkurang bahkan nambah, gitu kan ya. Ini hasil pertanian. Jadi yang benar adalah kalau perdagangan saham termasuk yang dihitung adalah nilai sahamnya dan profitnya ya. Keuntungannya selama setahun ditambahkan dikalikan 2,5%, ya, bukan 5% ya, tapi dikalikan 2,5%. Adapun yang tadi dikiaskan kepada pertanian itu adalah profesi, ya profesi karena modalnya adalah badan yang nggak berkurang sama sekali. Jadi dia kerja bulan depan pakai modalnya badan sendiri. Ya, badan ini dipakai lagi lalu menghasilkan. Sama dengan tanah tadi ditanemin menghasilkan, gitu kan. Jadi ya, itu yang dikiaskan kepada hasil pertanian. Adapun saham ya tidak mirip dengan hasil pertanian karena tanah nggak berkurang tapi saham bisa berkurang. Ya, bisa berkurang, bisa bertambah. Jadi itu terkait dengan saham. Jadi kalau ngitung saham dan profitnya atau keuntungannya itu dizakatin 2,5%. Wallahu a'lam. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menerapkan semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menghindari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang saleh dan salehah. Yang sakit Allah sembuhkan dari penyakitnya, yang menantikan jodoh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah.